kita renungkan Nabi Muhammad sendiri mengakui bahwa tidak ada nabi ataupun rasul yang dinyatakan oleh Al-Quran ataupun oleh Kanjeng Nabi sebagai hakim yang seadil-adilnya, kecuali Isa Al-Masih. Kita lanjut lagi, kita belajar tentang Isa Al-Masih malam hari ini. Isa Al-Masih itu kalamnya Allah, rohnya Allah, dan didukung di dalam hadis Sahih Bukhari 1496 dan hadis Anas bin Malik halaman 72. Kita belajar lagi dari Al-Quran di Quran surat Maryam 19 ayat 19. Isa Al-Masih seorang anak laki-laki yang suci, saudara. Di Quran surat Maryam 19:21, Isa Al-Masih sebagai tanda bagi manusia dan rahmat dari Tuhan. Quran surat Al-Imran 3:46. Quran surat Al-Maidah 5 ayat 19, ayat 20, ayat 110. Isa Al-Masih semasa dalam buayan dan ayunan sudah bisa berbicara dengan manusia. Quran surat Maryam 19:31. Isa Al-Masih seorang yang diberkati Allah di mana saja berada. Quran surat Al-Imran 3:49. Quran surat Al-Maidah 5 ayat 110. Isa Al-Masih membuat burung, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit kusta, dan menghidupkan orang mati. Sungguh luar biasa ya saudara. Dan dari hadisnya, hadis Sahih Muslim nomor 127 atau hadis Sahih Bukhari nomor 1090 yang artinya, demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad. Kalau hadis kan kata Muhammad ya saudara, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang tegak, menjadi hakim yang adil, menjadi hakim yang lurus. Tetapi Al-Quran menyatakan bahwa Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Kita renungkan Nabi Muhammad sendiri mengakui bahwa Isa Al-Masih adalah hakim yang adil, saudara. Nabi Muhammad mengakui Isa Al-Masih adalah hakim yang lurus. Jadi kesimpulan saya, mengapa Isa Al-Masih disaksikan oleh Al-Quran maupun Kanjeng Nabi Muhammad sebagai hakim yang seadil-adilnya. Dengan demikian, kalau kita renungkan, tidak ada nabi ataupun rasul yang dinyatakan oleh Al-Quran ataupun oleh Kanjeng Nabi sebagai hakim yang seadil-adilnya, kecuali Isa Al-Masih. Saya habis tenggelam, diangkat begitu, saya melihat ada salib, saudara. Di situ semakin Tuhan meneguhkan bahwa benar apa yang saya pilih, bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, saudara. Dari ayat-ayat tadi, saudara, kesimpulannya, Isa Al-Masih itu adalah roh Allah. Isa Al-Masih adalah kalam Allah. Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa Al-Masih itu adalah hakim yang adil. Isa Al-Masih itu mengetahui hari kiamat. Walaupun sudah jelas, saudara, di dalam Al-Quran ayat yang menceritakan siapa Isa Al-Masih, dan di hadis-hadis yang saya bagikan, waktu itu, saudara, saya belum mengakui ketuhanan Tuhan Yesus dan Isa Al-Masih. Sampai satu malam, saudara, di tengah pergumulan saya, siapakah sebenarnya Isa Al-Masih? Meskipun saya sudah membacanya, saudara, tapi yang namanya keimanan itu
tidak semudah membalikkan telapak tangan, saudara. Kalau bukan Tuhan sendiri yang memilih dan menjamah, saudara. Seperti firman Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan. Sampai suatu malam, saudara, di tengah pergumulan saya, pergolakan saya, mencari juru selamat, saudara. Semenjak saya ditanya oleh teman saya, kemana setelah kamu meninggal? Di situ karena saya mengalami, saya ditinggal ibu saya, ditinggal kakek saya, ditinggal nenek saya berpikir kemana setelah saya meninggal, saudara. Karena di dunia ini kita tidak harus tua untuk meninggal, saudara. Apalagi hari-hari ini, saudara. Setelah itu, saudara, waktu saya tidur, habis seperti belum tidur, saudara. Waktu itu saya habis kasih susu babynya kurang lebih jam 12 malam, karena baby itu kalau malam masih minum susu, saudara. Saya rebahan waktu itu. Setelah saya membaca, mengaji ayat-ayat Al-Quran yang tadi saya bagikan ke saudara, saya rebahan dan saya renungkan siapa sebenarnya Tuhan saya. Kenapa Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa Isa Al-Masih itu hakim. Di situ saya bergumul, saudara. Tapi setelah itu saya seperti kayak tidur, tapi saya ngalami kayak nyata, saudara. Di situ tiba-tiba, saudara, tengah malam seperti ada sosok yang tinggi, yang menakutkan sekali, saudara. Seperti kayak kuasa kegelapan, kalau sekarang saya mengerti kalau itu kuasa kegelapan, saudara, duduk di atas kepala saya sambil menaruh pedang di atas leher saya, saudara. Mungkin kalau saya pikir sekarang saya udah mengerti keselamatan. Kuasa kegelapan tidak ingin untuk kita diselamatkan, saudara. Tapi karena setiap minggu tadi seperti kesaksian di depan saya, kalau saya ke gereja bersama bos saya, iman timbul juga dari pendengaran. Saya sering mendengar hamba-hamba Tuhan mengatakan nama Yesus itu berkuasa. Waktu malam kejadian itu, saudara, badan saya gemetar dan saya tidak bisa bangun. Saya mau ngomong, mau baca bismillah, mau baca Al-Fatihah, mau baca ayat kursi. Tidak terbuka, saudara. Mulut saya seperti terkunci, saudara. Setelah itu, mengapa tiba-tiba yang keluar dari mulut saya, Yesus, tolong saya, Yesus. Saya juga bingung, saudara. Setelah itu, yang hawa gelap tadi, saudara, awalnya kan kamarnya seperti gelap, saudara. Hilang seketika. Waktu saya panggil, Yesus, tolong saya. Itu sosok besar yang di atas kepala saya, yang menaruh pedang di leher saya, saudara. Itu hilang seketika, saudara, dan menjadi terang, kamarnya terang seterang-terangnya yang saya tidak pernah lihat. Ada seperti terang berkilau di kamar itu, saudara. Di situ saya seperti terlepas, seperti mengalami kayak kelepasan begitu, saudara. Di situ terus saya duduk, saya menangis. Oh Tuhan, ternyata Kau benar Tuhan, Kau telah menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau menolongku di situ. Saya pertama kali mengalami siapa itu Tuhan Yesus, saudara. Seumur-umur sehidup saya, saudara, karena saya dari latar belakang Muslim. Dan setelah itu, saudara, saya semakin yakin bahwa Isa Al-Masih itu Tuhan. Isa Al-Masih itu juru selamat manusia. Setelah itu saya sampaikan kepada teman saya dengan apa yang saya alami dan saya berkomitmen dan saya mau untuk dibaptis, saudara. Setelah itu teman saya mengantarkan saya baptis, saudara. Saya baptis di Kelapa Gading, di Gereja Tiberias. Waktu itu Pak Pariaji yang melayani, saudara. Waktu dibaptis, saudara, waktu saya diangkat, saudara,
sekali lagi Tuhan menunjukkan kebesarannya. Saya melihat salib, saudara, di atas berkilau waktu saya habis tenggelam, diangkat begitu, saya melihat ada salib, saudara. Di situ semakin Tuhan meneguhkan bahwa benar apa yang saya pilih, bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, saudara. Setelah saya dibaptis, saya pergi baptisnya diam-diam, saudara. Saya tidak minta izin sama papa saya. Dan setelah beberapa bulan dari saya baptis, saudara, saya mengalami sakit waktu itu. Datang bulan saya sering tidak teratur, dan kalau pas lagi datang bulan itu sakitnya luar biasa, saudara. Sakit sampai saya tidak bisa bekerja lagi. Dan ada benjolan di dalam perut saya, saudara. Tapi benjolan itu kadang ada. Kalau lagi sakit ada, terus hilang, seperti itu, saudara. Sudah dibawa ke dokter, tapi dokter bilang tidak ada apa-apa. Setelah itu, tapi kok sakit, sering sakit gitu, saudara. Pas suatu siang, bos saya memanggil hamba Tuhan, dan teman saya melayani saya, saudara. Waktu itu kita di apartemen, saya dilayani, saudara, oleh hamba Tuhan dan teman saya ini, saudara, yang tadi saya ceritakan. Di situ Tuhan melawat saya mengalami manifestasi, saudara, mengalami jamahan Tuhan yang sangat luar biasa. Di situ Tuhan mau untuk saya melepaskan kepahitan, saudara, kepahitan yang saya simpan selama bertahun-tahun, saudara. Tuhan, hamba Tuhan itu mendoakan saya, dan dia berkata untuk saya, ampuni papa kamu, katanya. Ampuni papa kamu, kata hamba Tuhan ini. Di situ saya dijamah Tuhan, saya menangis, tapi saya belum mau untuk mengampuni papa saya, saudara. Karena saya sangat menyimpan kekecewaan saya sama papa saya, saudara. Karena dari kecil saya kurang kasih sayang dari papa saya, dan papa saya menikah lagi, itu saya sangat menyimpan kepahitan, dan saya sangat kecewa sama papa saya. Waktu itu yang di pikiran saya, kenapa papa saya cepat melupakan mama saya? Kenapa papa saya cepat menikah? Padahal waktu itu mama saya baru meninggal, saudara. Setelah itu, karena Tuhan menjamah saya mau Tuhan, saya mau taat Tuhan, saya mau Tuhan untuk mengampuni papa saya mau Tuhan, saya mau taat, saya mau mengampuni papa saya, Tuhan. Setelah didoakan, saudara, puji Tuhan, saya sembuh, saudara. Dan seperti janji saya sama Tuhan, saya mau taat, saya mau mengampuni papa saya. Akhirnya saya mengambil izin, saudara. Saya cuti, saya datang ke rumah papa saya. Karena kasih mula-mula, saudara, saya menceritakan tentang Isa Al-Masih kepada papa saya. Di situ saya datang ke papa saya, saudara. Saya bilang, Papa, saya sudah mengampuni Papa. Saya maafkan saya, Papa. Saya ikut Isa Al-Masih. Di situ reaksi Papa saya, saudara. Papa saya marah dan membentak saya. Dia sangat marah, saudara. Dia bilang, saya ini gila, saya ini kafir, saya durhaka. Tapi meskipun saya dimarahin Papa saya, saudara, ada sukacita, ada kekuatan, dan ada ketenangan, ada sesuatu yang seperti terlepas, saudara. Saya tetap diam waktu papa saya marah, saya diam, dan saya tidak membalasnya, saudara. Saya cukup diam. Mungkin kalau saya belum mengikut Tuhan, karena sebelumnya, saudara,
Saya kalau dimarahin papa saya selalu menjawab. Saya selalu eh, ngelawan saudara karena kepahitan tadi yang saya ceritakan saudara. Setiap papa saya marah ngomong satu kata, saya yang dulu saudara, saya bisa jawab 10 kata saudara. Tapi waktu saat kejadian itu saudara, karena kasih Tuhan yang mengubahkan saya diam, saya tidak membalas sama sekali. Saya diam dan hanya menangis, dan saya hanya mengatakan, saya mengampuni Papa, saya mengampuni Mama. Selama ini saya menyimpan kepahitan sama Papa dan sama Mama. Dan setelah itu, saudara, hmm, salib yang kedua, saudara, waktu itu saya sudah punya pacar dan hampir lebih berjalan 4 tahun, saudara. Setelah saya ketemu pacar saya kasih tahu bahwa saya udah mengikut Isa Al-Masih. Dia kecewa, saudara, dan saya diputuskan. Karena apa? Karena selama saya pacaran, saya muslimah yang sangat taat. Kemana-mana saya pergi sama dia, saya selalu sholat, saya selalu membawa sajadah, membawa mukena. Meskipun kita kayak lagi pergi ke Ancol kemanapun, saya selalu mencari musola, saya mencari masjid untuk saya sholat. Karena buat saya dulu saya takut meninggalkan sholat, saudara, karena sholat itu wajib, saudara. Eh, Setelah itu ternyata dia itu naksir saya dari ketaatan saya karena dia berkata dia berpikir kalau saya muslimah yang taat. Tapi setelah saya mengikut Isa Al-Masih diputuskan karena dia berpikir kalau saya sudah murtad, saudara. Itu salib yang kedua, saudara. Tapi hubungan itu setahun terakhir seperti putus nyambung karena meskipun waktu itu saya udah putus, sempat nyambung lagi seperti kedagingan saya, seperti pikiran manusia saya mau memberitakan keselamatan yang udah saya dapat, pikiran saya mau untuk Tuhan juga jamah dia, saya sharing-sharing, saya kasih tahu firman Tuhan. Walaupun sebetulnya saya sudah tahu di dalam ayat Alkitab bahwa Tuhan bilang bahwa gelap tidak boleh dengan terang. Tapi saya masih bandel, saudara. Saya masih, Tuhan, kalau Engkau menyelamatkanku, aku juga rindu untuk Tuhan mau menjamah dan menyelamatkan dia, saudara. Sampai suatu hari, waktu saya bertemu dengan dia, saudara, dia mengajak saya untuk ke hotel, saudara. Dan di situ saya sempat uh, bertanya, kenapa ke hotel, kata saya. Dia menjawab, untuk kita sharing-sharing biar nggak didengar orang. Karena yang kita bicarakan akidah jadi agak sensitif waktu itu kan. Kalau di hotel, pikir saya juga nggak didengar orang, pikiran manusianya saya ngikut aja dan bodohnya saya ngikut ngikut aja masuk, saudara. Awalnya ya seperti biasa, layaknya kita pacaran, saudara, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing. Tapi alhamdulillahnya waktu itu selama pacaran 4 tahun, saudara, saya selalu mengingat pesan nenek saya bahwa saya untuk menjaga kehormatan sebagai perempuan. Dan alhamdulillahnya selama 4 tahun itu dulu saya hanya pacaran biasa, tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang agama. Eh, tapi waktu kejadian di hotel itu, saudara, ternyata dia punya niat tidak baik sama saya. Dia merencanakan yang tidak baik, saudara. Dia berusaha untuk mengambil kehormatan saya, saudara. Di situ penyertaan Tuhan sempurna, saudara. Waktu
dia sedang berbuat tidak baik kepada saya, saudara. Secara manusia, yang namanya di dalam hotel, saudara, 1 lawan 1, otomatis secara manusia saya kalah, saudara. Tapi inilah penyertaan Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saya walaupun dalam lembah kekelaman, saudara. Waktu itu saya berteriak, Tuhan Yesus tolong saya. Dan dia terpental, saudara. Dan setelah dia terpental, dia mengurungkan niatnya. Di situ saya bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan baik, Tuhan masih menolong dan menyelamatkan saya, membela saya, meskipun saya sudah di lembah kelam, saudara. Puji Tuhan, niat tidak baiknya dia dibatalkan karena pertolongan Tuhan. Dia mengurungkan niatnya dan dia berkata sama saya, itu sebetulnya dia sudah direncanakan, saudara. Dia rencana emang sengaja mengajak saya ke hotel untuk supaya saya bisa kembali lagi ke Muslim. Kalau saya sudah kehilangan kehormatan saya, di situ saya sangat mengucap syukur Tuhan melindungi saya. Dan setelah kejadian itu, saudara, saya berdoa masih Tuhan tunjukkan siapa dia sebenarnya. Padahal Tuhan udah kasih lihat dan Tuhan udah tolong saya. Sampai saya bergumul, saya berdoa, saya bawa dalam doa. Sampai suatu hari waktu kita bertemu lagi, dia menceritakan bahwa dia sudah pacaran sama teman saya dan dia sudah melakukan hal yang jauh, hal yang lebih dari pacaran. Di situ saya dengan yakin saya putuskan dia dan saya mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Itu ujian iman saya yang kedua, saudara. Setelah itu saya pun mengalami ujian, saudara, dari teman-teman kerja saya semenjak saya mengikut Isa Al-Masih, saya mengikut Tuhan, semua teman-teman saya menjauhi saya, saudara. Mereka sering mengatakan di belakang saya, kalau saya ini udah jadi murtad, saya ini kafir, dan pokoknya sikap-sikap sinis, sikap-sikap tidak suka itu terlihat sekali, saudara. Di situ Roh Kudus terus memimpin saya untuk saya terus sabar, untuk saya bisa tidak menjadi batu sandungan, untuk saya bisa menjadi berkat buat teman-teman agar nama Tuhan bisa dimuliakan melalui kehidupan saya, melalui pekerjaan saya, saudara. Saya mau menjelaskan apa yang teman-teman pikirkan tentang saya, bahwa mungkin teman-teman berpikir saya ini mengikut Tuhan Yesus karena bos atau karena pekerjaan. Itu tidak benar, saudara. Kalau hanya karena pekerjaan, di luar sana banyak pekerjaan, saudara. Tapi karena kasih Tuhan yang memilih saya, bos saya tidak pernah menginjili saya atau menceritakan Tuhan Yesus. Kami profesional hanya sebatas kerja, saudara. Itu Tuhan yang memilih saya, saudara. Dan saya juga mempelajari sendiri melalui ayat-ayat Al-Quran. Dan Tuhan Yesus yang menyatakan pribadinya. Dia datang menolong saya berkali-kali. Waktu saya dalam kebimbangan, siapakah Isa Al-Masih? Saya mengalami Yesus hadir di kamar saya. Yesus hadir membebaskan saya. Malam itu yang saya ceritakan tadi, itu saya mengalami, saudara. Jadi iman saya bukan karena ikut-ikutan, agar teman-teman di luar sana yang mendengar, mungkin selama ini mereka hanya ngomongin saya di belakang. Mungkin selama ini mereka berpikir, karena apa saya menjadi Kristen. Itu tidak benar, saudara. Saya mengalami kasih Tuhan. Saya mengalami damai sukacita yang tidak pernah saya alami. Saya mengalami ketenangan hati meskipun saya mengalami masalah. Saya mengalami sukacita, saudara. Untuk
teman-teman saya kalau menonton video ini, acara live ini, saya tetap bergumul mendoakan kalian. Saya pun rindu untuk para teman-teman saya yang bekerja, para asisten rumah tangga, para suster-suster, Bang, untuk mengalami jamahan Tuhan. Karena Isa Al-Masih itu Tuhan dan Juru Selamat. Kalau teman-teman di luar sana mungkin berpikir, karena apa? Karena apa? Itu semua karena anugerah Tuhan, saudara. Karena akhirat itu, saudara, itu tidak bisa kita hanya mudah-mudahan. Kita harus pintar, saudara. Kita mencari yang pasti, saudara. Karena apa? Tuhan yang benar itu memberikan janji yang pasti, saudara. Kesempatan kita selama kita hidup itu kita diberikan hak bebas. Kita mau memilih jalan yang sempit tapi kepastian, atau kita memilih jalan yang lebar tapi ujungnya menuju neraka. Maaf teman-teman, maaf saudara-saudara, tapi saya mengalami ajaran-ajaran yang sekarang itu memang berbeda, karena ajaran Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu dan doakan, saudara. Di situ saya mengalami belajar untuk mentaati firman Tuhan. Kalau waktu dulu yang ada, saya kalau disakiti, saya menyakiti balik, saudara. Kalau saya dimarahin, saya marahin balik. Tapi di sini saya mengalami, saudara, untuk saya bisa mengasihi orang yang menyakiti saya. Dan puji Tuhan, saudara, Tuhan mengubahkan saya. Contohnya, papa saya, saudara, papa kandung saya, meskipun saya dari kecil mengalami kepahitan, saudara, karena kasih Tuhan yang memampukan saya bisa mengampuni, saudara. Saya hubungannya dulu sangat tidak baik, saudara, dengan papa saya. Saya sering berantem, saya sering karena luka itu tadi, saudara. Karena kenapa saya seperti itu, saudara? Karena dari semenjak ibu saya meninggal, saya dibesarkan oleh kakek dan nenek saya. Dari umur 8 tahun, papa saya jarang pulang, dan almarhum kakek dan nenek saya selalu menceritakan bahwa mama saya sakit itu karena papa saya. Itu berhari-hari, sering sekali, saudara, bertahun-tahun, sampai tanpa kita sadari, saudara, dari perkataan itu seperti firman Tuhan yang bilang, iman timbul dari pendengaran. Perkataan-perkataan dari kakek dan nenek saya itu seperti bom waktu yang sedikit demi sedikit itu menjadi pahit hati saya sama papa saya, saudara. Karena almarhum nenek saya, kakek saya sering mengatakan, mama saya itu mengalami tekanan, mengalami sakit hati, karena kakek saya, menurut waktu itu saya masih kecil, belum mengerti. Menurut cerita kakek dan nenek saya sering diceritain bahwa sebetulnya mama saya itu tahu kalau papa saya sudah punya pacar di Jakarta. Mama saya itu tahu kalau papa saya tidak setia. Di situ karena sering mendengar, saudara, tidak hanya karena papa saya cepat menikah, tapi sering mendengar itu tadi, dan secara kenyataannya pun papa saya jarang pulang, dan papa saya menikah sangat cepat. Di situ saya semakin yakin dengan apa yang dikatakan oleh almarhum kakek dan nenek saya. Di situ saya semakin, ternyata papa saya seperti ini, ternyata papa saya begini, saudara. Tapi karena kasih Tuhan, Tuhan Yesus yang mengajarkan untuk kita mau mengampuni orang yang menyakiti kita. Di situ Tuhanlah yang memampukan saya, yang memberikan saya kekuatan untuk menyakiti, untuk memaafkan setiap orang yang menyakiti kita, saudara. Begitu perjalanan kesaksian saya bersama Tuhan.
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selain Allah. Semoga saudara cerdas dan kiranya kita semua diberkati Tuhan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.